Shalom baik. Ya, Bapak Yahweh terus memberkati Bapak Ibu semua. Masih ada sukacita? Amin. Ya, pasti. Hidup di dalam Bapak Yahweh tidak ada kata murung. Yang ada hidup kita cuma dipenuhi dengan sukacita. Oke Bapak Ibu, di sahabat kali ini seperti janji saya, kita melanjutkan part kedua, ya. Part kedua dengan topik kita, yaitu kalimat-kalimat kunci yang mengubah hidupmu, ya. Ini bagian kedua dari kita punya bagian pertama. Ada yang masih ingat kita pembagian pertama apa yang kita bicarakan? Yang apa Bapak Ibu? Ada 5 kalimat-kalimat kunci yang mengubah hidupmu. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, ikutlah aku. Yang ketiga, percayalah. Yang keempat, aku menyertai engkau. Dan kelima, bertobatlah. Ya, itu 5 kata kunci atau kalimat kunci yang bisa mengubah hidup Bapak Ibu semua dan saya. Nah, seperti yang minggu kemarin saya kembali mengulang bahwa terkadang banyak orang yang mendengar firman tapi sedikit yang diubahkan oleh firman. Ya. Tapi saya percaya bahwa di tempat ini banyak yang mendengar firman dan banyak juga yang diubahkan oleh firman. Ya. Karena kenapa? Setiap kalimat atau setiap kata dari firman yang kita dengar, firman yang kita baca, jika kita betul-betul percaya akan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka sudah pasti firman itu akan mengubah arah hidup kita. Ya. Oke Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke kalimat yang ke-6. Kalimat yang ke-6. Hidup oleh iman. Ya. Hidup oleh iman kita baca di dalam Habakuk. Habakuk 2 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Bapak Yahweh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Ya, di sini kalau kita lihat dari pembacaan ini ada 2 kelompok orang yang kita lihat, ya, yang kita lihat ada 2 kelompok Bapak Ibu. Yang pertama itu orang yang membusungkan dada dan yang kedua adalah orang yang benar. Nah, ketika kita flashback dengan pembacaan ini Bapak Ibu, ini Nabi Habakuk dia menulis firman ini, menulis pembacaan ini atau ayat ini saat dia merasa bingung, dia merasa frustasi. Karena kenapa? Dia melihat banyak ketidakadilan zaman itu. Ya. Banyak orang juga yang tersakiti zaman itu. Nah, kekerasan di mana-mana, ya. Pelecehan di mana-mana. Lalu manusia seakan-akan merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, yang dialami oleh Habakuk, Bapak Ibu, kalau kita tarik di zaman ini, itu pula yang mungkin kita rasakan. Benar? Jadi seakan-akan yang mendapat keadilan, yang mendapat hal yang nyaman, yaitu orang yang berkuasa. Orang yang punya duit banyak, ya, orang yang punya pengaruh, yang seakan-akan mereka itu mendapat kenyamanan, keadilan. Tapi untuk orang yang kecil, ya, orang yang miskin paling susah mendapat keadilan. Bahkan ya banyak kita lihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini ya sering viral. Kemarin karena membela istri, ya, suaminya ikut jamret. Jamretnya kecelakaan, suaminya ditetapkan jadi tersangka.
Kalau dia tidak viral di negara ini, kalau dia tidak viral, keadilan jangan berharap untuk dapatkan. Makanya ketika dia viral baru pemerintah turun tangan. Akhirnya kasusnya ditutup. Itu. Coba kalau dia tidak viral, maka pasti korban akan jadi tersangka. Dan itu di saat ini kita sudah lihat banyak. Ya. Pada saatnya, seperti kata firman nanti akan terjadi. Orang yang kaya akan tetap tambah kaya. Orang yang miskin akan tetap tambah miskin. Karena kenapa? Biaya hidup sudah terlalu tinggi, Bapak Ibu. Ya. Kita punya kebutuhannya besar, daya belinya besar, tapi kebutuhan pokok juga tambah besar. Kenaikan harga-harga pokok, sembako. Ya. Saya coba ngomong dengan beberapa orang, ya, itu ASN, ya, mereka itu ASN. Mereka bilang, Pak, kita ini punya gaji naik, tapi sama saja dengan tidak naik. Soalnya gaji naik, pajak naik, sembako naik. Lalu apa bedanya? Kalau gaji naik, ya, pajaknya kecil, sembakonya tetap standar, no problem. Tapi kalau gaji naik, biasa pedagang lihat, kalau pengumuman di televisi, wah, gaji naik. Hitung menit Bapak Ibu, sembako naik pasti. Ya, sayur naik, ikan naik, kebutuhan pokok semua naik. Bahkan harga-harga transport, angkot juga naik. Untuk turun tidak Bapak Ibu, naik terus. Nah itu kejadian yang terjadi saat ini. Ada ketidakadilan, ada kekerasan, kemudian hal-hal itu yang membuat akhirnya kita hidup dalam kebingungan, kita hidup dalam stres, kita hidup dalam frustasi. Ya. Tadi saya sempat baca di berita, salah satu anak SD di NTT, dia bunuh diri karena tidak bisa beli buku dan pena. Ya, kalau memang ada Bapak Ibu yang baca juga. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, kita hidup seperti Nabi Habakuk hidup saat itu. Makanya dia tulis nat seperti ini. Ya, bahwa ada orang yang membusungkan dada. Membusungkan dada itu berarti orang sombong. Dan ada orang juga yang hidup benar. Tidak semua orang sombong saat itu. Ya, ada juga orang benar yang dipilih oleh Bapak Yahweh. Nah, oleh karena itu, kehidupan sebagai orang benar, di sini dikatakan orang benar hidup oleh percayanya. Hidup oleh percayanya, hidup oleh imannya. Percaya itu berarti dia hidup karena dia beriman kepada Bapa Yahweh. Dia hidup bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Dia tahu bahwa Tuhan itu selalu berada bersama-sama dengan dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Ya, makanya orang benar hidup tidak tergantung pada situasi. Ya. Orang benar hidupnya tidak tergantung seberapa besar dia dapat berkat atau dapat mujizat dari Tuhan, tidak. Tapi orang benar ada orang yang setia kepada firman Bapa Yahweh. Itu hidup orang benar. Jadi bukan karena kita hidup benar karena kita dapat berkat, kita dapat mujizat, lalu kita hidup benar, tidak. Ya? Atau karena situasi kita hidupnya nyaman, berarti kita sudah hidup benar, tidak. Yang Tuhan tuntut dari orang benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu baru bisa dikatakan dia hidup sebagai orang yang benar, ya. Karena orang benar Bapak Ibu tidak hidup gampang-gampang saja. Dia hidup dengan proses yang sangat berat, ya. Dia hidup dengan berbagai macam persoalan, tapi disitulah yang dibilang bahwa oleh karena percayanya, ya, oleh karena imannya, itu baru dikatakan bahwa dia adalah orang yang benar. Nah, dari dua kelompok ini Bapak Ibu, orang yang membusungkan dada dan orang benar, kita bisa tahu bahwa orang yang membusungkan dada, orang yang berdiri pada kekuatannya sendiri. Orang yang kadang-kadang tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang yang kadang-kadang berpikir bahwa dia paling benar. Dia tidak pernah merasa salah. Itu orang yang membusungkan dada atau orang yang sombong. Mana ada orang sombong tahu bahwa dia salah? Tidak ada. Tetapi dia berpikir apapun keputusannya, apapun yang bertindak itu pasti benar. Ya.
Nah, makanya di sini dibilang bahwa orang yang membesungkan dada itu tidak lurus hatinya. Ya, artinya gini, dia hidup dalam kemunafikan. Dia tahu dia salah, tapi untuk mengakui kesalahan itu berat sekali untuk dia mengakui. Sementara orang benar, Bapak Ibu, dia bukan orang yang sempurna dalam hidupnya. Ya, Tuhan panggil kita, Tuhan panggil murid-murid, bukan karena murid-murid itu sempurna. Justru karena dari latar belakang yang tidak sempurna, maka Tuhan memanggil kita untuk menaruh kita punya harapan hidup kita, beban hidup kita seluruhnya pada janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah, itu hidup orang benar seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa kita dibilang hidup karena percaya, hidup karena iman, ya? Mengapa iman begitu penting? Harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat. Yang pertama, iman adalah mesin pertumbuhan rohani. Karena kenapa? Karena tanpa iman, kita seperti orang yang hanya beragama, ber-KTP Kristen, ya. Mau agama apa? Agama Kristen. Jadi cuma sekedar simbol bahwa kita orang percaya. Tapi hidup iman sebagai mesin pertumbuhan rohani itu berarti kita melakukan rutinitas kita, keseharian kehidupan kita berjalan dalam koridornya Tuhan. Jangan keluar dari relnya Tuhan, ya. Karena ketika kita hidup dalam relnya Tuhan, tidak mungkin iman kita akan standar-standar saja. Hidup dalam Tuhan, iman kita pasti akan terus setapak demi setapak naik. Itu dibilang iman yang bertumbuh. Ya. Kemudian yang kedua, iman memberikan ketenangan. Karena kenapa? Di dalam iman, walaupun kita menghadapi persoalan kehidupan, kita menghadapi badai masalah, kita tetap tenang. Firman bilang apa? Dalam tenang ada kekuatan. Itu hidup dalam iman. Sementara yang ketiga, iman memberikan kita perspektif baru, ya. Jadi kita menghadapi persoalan, kita tidak melihat bahwa ini adalah tembok yang tidak bisa kita lewati. Hidup dalam iman itu berarti kita bisa melewati tembok betapapun tingginya tembok itu. Karena kenapa? Di dalam iman, di situ Tuhan berkuasa. Dan ketika Tuhan berkuasa, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang keempat, iman menghasilkan ketaatan. Ya, kita taat bukan karena kita takut dihukum. Ya, kita taat bukan berarti kita takut nanti Tuhan bikin apa untuk kita. Tapi kita taat karena kita percaya bahwa aturan Tuhan yang Tuhan turunkan untuk kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Iya kan? Tuhan turunkan 613 mitzvot perintah, ya. 365 itu larangan. Kita sudah belajar ya Bapak Ibu? Itu larangan. Larangan itu yang membuat hidup kita itu terarah. Artinya gini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan 365 kata jangan di dalam 613 mitzvot. Itu berarti Tuhan sayang kita. Kalau Tuhan tidak sayang kita, dia tidak larang. Biarkan saja mau binasa, ya. Mau masuk neraka silakan masuk neraka. Tapi begitu besar kasih Tuhan terhadap kita, makanya dia taruh jangan sebagai rambu-rambu lalu lintas. Kalau merah jangan lewat, kuning hati-hati, hijau baru bisa lewat. Jangan kita lawan arus, lampu merah kita jalan pasti ketabrak, ya kan? Makanya Tuhan taruh mitzvot atau perintah supaya kita diamankan dan hidup kita menjadi baik di hadapan Tuhan. Nah, Habakuk, ya, dalam pembacaan ini, Habakuk saat itu dia melihat dia punya umatnya menderita. Ya, umatnya tidak bisa mencari keadilan di mana lagi. Mereka berteriak, ya.
Yang tadi saya bilang seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan kemudian memulihkan bangsa Israel kembali. Ya. Umat yang selama ini frustrasi, umat yang selama ini bingung, Tuhan Bapa Yahweh kembali memulihkan bangsa Israel. Ya, itu karena kenapa? Bangsa Israel bertahan dalam imannya, dalam percayanya. Mereka tidak ke sana dan tidak kemari. Makanya Tuhan melihat ketaatan mereka, Tuhan melihat kesetiaan mereka. Disitulah tangan Tuhan bekerja dengan kuasanya untuk mengangkat segala persoalan bangsa Israel saat itu. Ya. Nah, kalau sekarang apa yang menjadi masalahmu? Apa yang membuat Bapak Ibu takut? Pekerjaan, ya, makan minum, pakai, atau mungkin masa depan, ya. Saat ini Tuhan bilang, jangan membusungkan dada, ya. Tapi jadilah orang yang benar. Karena melangkah dengan keyakinan, itu berarti melangkah dengan Tuhan yang selalu memagari kita dengan keamanan super ekstra dari Bapak Yahweh. Ya, kita tidak akan bisa melangkah jatuh sembarangan. Kita tidak akan bisa tercerai-berai sembarangan. Kalau Tuhan yang memagari hidup kita pasti aman. Ya. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu, cukuplah kasih karunia. Kalau bahasa cukup berarti ya Tuhan terima kasih cukup ya. Tidak Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Kita baca dulu dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi firman-Nya kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku, supaya kuasa Hamasia turun menaungi aku. Ya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasa minder dengan kelemahan kita. Ya, kita merasa minder di tengah-tengah kehidupan bersosial kita. Orang-orang di luar sana kadang-kadang tidak memperhitungkan kita, menganggap kita kecil, menganggap kita lemah. Lah kalau mereka sudah menganggap kita kecil, menganggap kita lemah, kadang-kadang kita juga menganggap diri kita lemah. Tapi Tuhan mau bilang, ya, di dalam kelemahan kita, di situ Tuhan bekerja. Ya, di dalam kelemahan kita, di situ Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Nah, kelemahan Bapak Ibu tidak akan menghalangi rencana Tuhan. Karena kenapa? Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tadi kita sudah katakan ya, bahwa kita taruh semua beban hidup kita kepada Tuhan. Jadi di dalam kelemahan kita biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan biarkan rencana kita yang bekerja, tapi biarlah rancangan Bapak Yahweh yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena rencana Bapak Yahweh itu pasti indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi, ya. Ilustrasi. Ada satu bapak, dia punya 2 ember. Satu embernya sempurna, satu embernya bocor. Kemudian dia pikul air dari sungai atau dari kali. Jadi dalam perjalanan sampai di rumah, ember yang bocor itu tinggal setengah. Karena kenapa? Airnya tumpah di sepanjang jalan. Setiap hari begitu, setiap hari begitu. Sementara ember yang normal ini ya tetap aman-aman saja. Suatu ketika si ember yang bocor ini dia komplain untuk dia punya tuan, untuk bapak ini. Tuan, kenapa engkau terus membiarkan aku bocor? Setiap sampai di rumah air tidak penuh di dalam saya, di dalam embernya. Apakah saya harus terus begitu, tuanku? Tuanku ketawa-ketawa. Kenapa tuanku ketawa? Tuanku bilang gini, hai ember yang bocor, kenapa engkau melihat kelemahanmu? Lihatlah bahwa di sepanjang jalan yang aku lalui ketika embermu bocor, di sepanjang jalan itu sudah bertumbuh bunga-bunga yang sangat bagus. Karena kenapa? Setiap perjalanan pergi ke sungai, saya selalu menaburkan benih-benih bunga. Jadi setiap pulang, engkau selalu membasahi benih-benih itu.
Makanya ketika engkau melihat dalam 1 tahun ini, sepanjang jalan yang aku lalui, ketika engkau meneteskan air di sepanjang jalan, bunga-bunga yang indah itu tumbuh semerbak. Akhirnya kenapa? Dia yang tadi merasa minder dengan kelemahannya, akhirnya dia merasa bangga. Karena kenapa? Yang Tuhan buat bagi dia adalah yang terbaik. Begitu pula bagi kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang yang tadi saya bilang, kita minder dengan kelemahan kita. Entah karena kita hidupnya pas-pasan, entah karena ekonomi kitanya masih di bawah, entah karena kita punya perawakannya biasa-biasa saja sehingga kita minder. Tapi ingat, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan pakai kelemahan kita, dan ketika orang melihat itu kelebihan yang ada dalam diri kita. Karena kenapa? Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya firman bilang, rancanganku bukan rancanganmu. Taruh rancangan kita ke dalam rancangan Tuhan, supaya biarlah Bapa Yahweh yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita juga sama seperti ember yang bocor tadi, Bapak Ibu, ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa di dalam retakan ember bocor itu, di dalam kelemahan kita, maka di situ justru terpancar kasih karunia Bapa Yahweh bagi kita. Ya. Karena kenapa, Bapak Ibu? Bapa Yahweh bekerja pada titik di mana di situ ada kelemahan kita. Ya. Bapak Yahweh tidak panggil orang yang berkelebihan. Bapak Yahweh juga datang dari Samayim turun ke dalam dunia dalam wujud Yeshua HaMashiach, bukan untuk orang-orang yang sudah sempurna, bukan orang-orang yang sudah bertobat, tidak, tapi turun kepada orang-orang yang masih tercela. Contoh, dia datang kepada Sakeus, ya kan? Banyak orang mungkin mencela, kenapa Yeshua masuk dan makan di dalam rumah Sakeus? Kalau Tuhan sudah memilih orang itu, pasti dia dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Begitu pula ketika Tuhan sudah memilih kita, percayalah, Tuhan akan memakai kita sungguh luar biasa. Ya, kita tidak bisa melihat diri kita, tapi percaya orang yang melihat kita pasti akan terkagum-kagum dengan diri kita. Walaupun kita merasa bahwa diri kita ini lemah, masih banyak kekurangan. Tapi yang orang lihat, Tuhan mengubah pandangan orang untuk melihat kita, bukan karena kekurangan kita, tapi karena ada kemuliaan Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam pembacaan ini, Bapak Ibu, ada 3 kebenaran besar yang bisa memperkuat keimanan kita. Yang pertama, yaitu kasih karunia sebagai cukupan hidup. Kata cukup di sini, Bapak Ibu, itu berarti bukan pas-pasan atau cuma dapat seadanya, tidak. Yang dimaksudkan cukup di sini itu berarti sangat memadai. Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu sangat memadai. Jadi kalau kita pahami cukup, jangan pahami secara orang bilang secara letterlek. Ya. Tapi dalam bahasa aslinya, cukup itu berarti memadai. Memadai artinya apa? Tetap ada, walaupun dirasa kurang. Iya kan? Kita merasa kita kurang. Tapi apakah kita lapar? Tidak. Tuhan tetap memberikan kita makan. Atau ada yang tidak makan 1 minggu? Semua pasti ada makan. Itu yang dibilang memadai. Tuhan mencukupkan segala sesuatu bagi kita. Ya. Nah, yang kedua, paradoks. Paradoks ini atau pernyataan. Pernyataan tentang kekuatan dalam kelemahan kita. Ya. Kadang-kadang kita bersembunyi di balik kelemahan kita, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di medsos, ya, Facebook, TikTok, yang kita lihat itu orang punya yang baik-baik, ya, yang orangnya tampilnya senyumnya luar biasa, ya, mau artis atau tidak artis, ya, senyum luar biasa, seakan-akan dia senang. Tapi apakah betul dia senang, Bapak Ibu? Kadang-kadang kita menutupi kelemahan kita di situ. Di medsos kita seakan-akan tampil, oh sempurna sekali, ya.
Yang kita muka biasa-biasa bisa jadi paling gagah, paling ganteng. Ya, yang cewek-cewek manis sekali, walaupun pakai efek. Makanya tampil sempurna. Tapi belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita di muka orang, kita berusaha untuk tampil sempurna. Tidak mau orang melihat kelemahan kita. Ya. Namun Tuhan berkata, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu pasti. Ya. Saat kita merasa kuat, kadang-kadang kita mengandalkan diri sendiri. Tetapi saat kita lemah, kita akan mengaku di hadapan Tuhan, Bapak Yahweh, aku sudah tidak sanggup lagi. Ketika kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh menyatakan itu, hati Bapak terbuka atau tidak? Hati Bapak kita pasti terbuka ketika anak meminta. Tidak mungkin dia minta roti, kasih batu. Iya kan? Anak-anak kita kalau mereka nangis, papa mama minta uang untuk beli roti, lama kelamaan juga hati pasti tersentuh dengan anak-anak punya tangisan. Apalagi kita punya bapak yang punya berkat, kita minta pasti dia kasih. Tapi selalu saya katakan, Tuhan jawab permintaan kita, jawab doa kita ada dua hal. Apa itu? Hati kita sudah siap dan waktu yang tepat. Itu cuma dua hal itu Bapak Ibu. Makanya Tuhan butuh kesabaran kita untuk mendapat jawaban Tuhan. Kalau kita tidak sabar, pasti kita menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita sabar menunggu, itu berarti waktunya tepat, Tuhan akan menjawab doa kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, berbegah karena Yesua, bukan karena diri sendiri. Ya. Paulus berkata begini, berbegah atas kelemahannya. Itu berarti kita bukan sengaja untuk melemahkan diri, kita bukan sengaja untuk bermalas-malasan, ya, tapi kita berbegah karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Itu. Jadi maksud kata berbegah dalam kelemahan bukan karena kita mau sombong, tidak. Tapi kita berbegah karena kita bisa menyatakan iman kita bahwa Yahweh Sebaot adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu kita berbegah karena Tuhan kita. Nah, bagaimana hubungan dengan pertumbuhan iman kita? Yang pertama, mari hentikan budaya membandingkan. Membandingkan ini seperti kita lihat di sebelah, tetangga sebelah, sudah ada spray baru, kita juga harus spray baru. Ya, sudah pakai baju baru, kita juga harus pakai baju baru. Sudah ada motor baru, kita juga harus motor baru. Itu namanya kita lagi membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Pertanyaannya, apakah orang lain menghidupi kita? Atau kita yang menghidupi diri kita sendiri? Hidup kita, cukuplah dengan hidup kita. Jangan merasa tersaingi dengan orang. Kalau kita merasa tersaingi dengan orang, maka apapun berkat yang Bapak Yahweh berikan untuk kita, kita tidak akan bersyukur. Tapi kalau kita hidup dengan apa yang sudah kita miliki, maka apapun yang Bapak Yahweh kasih, pasti kita tetap bersyukur. Ya. Nah, dan yang kedua, ketekunan di tengah tekanan. Ya, itu berarti iman yang kuat lahir saat kita tetap jujur. Ya. Kita hidup dari kecukupan yang Tuhan berikan. Makanya Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Kita hidup cukup, bukan berarti pas-pasan yang tadi saya bilang, tapi memadai. Pas mau beli ini ada uang. Ya, jadi bukan hidupnya pas-pasan, tapi hidupnya pas mau beli sesuatu ada uang. Pas mau makan ada makanan. Ya, pas kita menginginkan sesuatu Tuhan kasih. Namanya pas-pasan, bukan berarti kurang. Tapi pas dan pas, artinya tepat waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, rasa syukur sebagai gaya hidup. Nah, ini yang harus kita jalani. Ya, pertumbuhan iman ditandai dengan bagaimana kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Ya, kita bersyukur bukan karena hidup kita sudah sempurna. Ya, kita bersyukur di tengah ketidaksempurnaan kita itu karena kasih karunia Bapa Yahweh hidup setiap hari dalam kehidupan kita.
Bangun tidur saja kita sudah harus bersyukur. Karena kenapa? Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Coba kalau kita terus tidur tidak bangun-bangun. Ya. Jadi ketika kita bangun tidur pagi hari, itu saja sudah syukur yang sangat besar untuk Bapak Yahweh. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita jangan malu ketika dalam kelemahan kita. Jangan kita kecil hati karena keterbatasan kita. Tapi justru karena kelemahan itulah, disitulah kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Ya. Asalkan setiap hidup kita mengandalkan kuasa Bapak Yahweh. Yang kedelapan Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Elohim. Ya, itu kalimat yang berikut yang bisa mengubah kehidupan kita Bapak Ibu. Kita baca di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini adalah sebuah perintah dari yang punya otoritas. Kenapa? Karena ada 3 poin penting di dalam ayat ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu perintah untuk mencari dahulu. Itu berarti diprioritaskan. Kemudian yang kedua yaitu kebenarannya atau integritas. Dan yang ketiga ada janji semuanya akan ditambahkan. Ya. Nah, perintah untuk mencari dahulu atau prioritas di sini Bapak Ibu, di situ dikatakan carilah dahulu. Ya. Carilah dahulu berarti mencari kerajaan Bapak Yahweh dan kebenarannya. Jadi di situ Tuhan menempatkan nilai-nilai kasih, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai ketaatan, dan nilai-nilai kesetiaan yang harus kita cari. Itu yang dibilang cari kerajaannya dahulu dan kebenarannya. Kita jangan cari yang lain-lain dulu. Karena ketika kita cari Bapak Yahweh lebih dulu, maka pasti Bapak Yahweh akan menambahkan segala sesuatu bagi kita. Dan yang kedua, yaitu tentang kebenaran. Yang dibilang cari kerajaannya dan kebenarannya. Itu berarti bahwa iman kita bertumbuh di saat kita lagi takut kehilangan perkenanannya Bapak Yahweh. Saat di mana? Saat kita lagi terpuruk dalam masalah, dalam lembah kekelaman, ya. Di situ kita sekarang merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Tapi kita harus sadari bahwa di dalam lembah kekelaman itu, di dalam persoalan kita, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan ada dekat dengan kita. Tuhan lagi melihat engkau taat dan engkau setia tidak. Kalau engkau taat dan engkau setia, maka pasti kasih karunia Bapa Yahweh turun pada kita semua. Yang ketiga, janji. Semuanya itu akan ditambahkan. Kalau bilang semuanya itu akan ditambahkan, itu berarti apa yang kita butuh, apa yang kita minta, pasti Bapa Yahweh penuhi. Ya? Tapi bukan soal keinginan kita. Tapi biarlah terjadi menurut kehendak Bapa Yahweh. Kita boleh minta. Siapa bilang kita tidak bisa minta? Wong kita punya Bapa. Ya kan? Kita minta. Tapi taruh semua permintaan kita. Biarlah Bapa Yahweh yang akan mengabulkan semua permintaan kita. Jangan kita memaksakan Tuhan. Kadang-kadang kita minta tapi kita paksa. Embel-embelnya kita paksa. Tuhan, belum lagi. Tuhan, belum lagi. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Ya? Oleh karena itu Bapak Ibu, taruhlah Tuhan sebagai landasan hidup kita. Ya, taruhlah Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Taruhlah Tuhan sebagai kompas pada perjalanan kehidupan kita, supaya kita berjalan tidak salah Allah. Kita berjalan sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Tuhan. Sekali kita keluar dari apa yang Tuhan arahkan, hidup kita pasti terombang-ambing, Bapak Ibu sama bilang. Banyak orang hidup di sana seakan-akan itu hidupnya lurus, tapi sebenarnya mereka punya hidup itu lagi belok kiri belok kanan.
Iya kan? Kenapa saya bilang begitu? Ya mereka percaya itu Tuhannya bangsa-bangsa. Yang kita percaya Tuhan yang punya kerajaan sama ini. Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Tuhan yang bisa memastikan kita dari ketika kita mati, kita bisa hidup lagi. Ya kan? Makanya kalau kita hidup di dalam Yeshua HaMashiach, sekalipun kita sudah mati, kita pasti akan hidup. Tubuh boleh mati, tapi roh dan jiwa kita tetap hidup dan diselamatkan oleh Bapa Yahweh. Yang ke-9, Bapak Ibu. Bukan karena kehendakku, melainkan kehendakmu. Kata-kata ini siapa yang katakan, Bapak Ibu perlu tahu? Yang katakan adalah Yeshua. Ya, di dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ya. Di situ teman-teman dan bapak-bapak ibu semua, ya, saudara semua, momen krusial. Ada tawar-menawar. Ya. Tawar-menawar di mana Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani sebelum dia dikhianati dan sebelum dia disalibkan. Apakah Tuhan Yesus takut disalibkan, Bapak Ibu? Tidak. Yang dibilang Tuhan Yesus, lalukan cawan ini daripadaku, itu bukan karena Yesus takut. Bukan takut disiksa, bukan takut disalibkan, bukan takut tidak diakui oleh dunia, tidak. Tapi dia takut kehilangan otoritas dari Bapa Yahweh. Takut kemuliaannya hilang, itu yang ditakutkan. Karena kenapa? Saat itu dia berada dalam posisinya sebagai manusia. Ya, manusia pasti ada rasa takut. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu ya. Karena hal-hal seperti ini kadang-kadang pihak-pihak sebelah bisa memakai ayat ini sebagai senjata. Ya. Loh, kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Iya kan? Pertanyaannya kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Itu nanti saya akan bahas dia di minggu depan. Ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang menjebak kita. Ya. Yesus, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Emangnya Tuhan ada dua? Itu kan pertanyaan yang menjebak kita. Itu nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kejujuran dalam pergumulan. Ya. Yesus memulai berdoa dengan sangat jujur. Ambillah cawan ini daripadaku. Jadi secara kemanusiaan, Yesus saat itu juga merasa takut. Nah, di sini Tuhan tidak melarang untuk kita berencana, ya. Karena Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada rencana Bapaknya, yaitu Bapa Yahweh. Ya, bukan kehendak dia. Ya sudah, kalau mau disalibkan, dia tahu pasti disalibkan. Itu karena kehendaknya Bapa Yahweh. Dan Tuhan Yesus pasti menjalani semuanya itu. Oleh karena itu, masalah yang kita hadapi terkadang membuat kita takut. Ya, kita punya iman percaya, tapi kalau kadang-kadang masalah datang bertubi-tubi, kita takut. Nah, kita punya keinginan, ya, kita punya keinginan agar masalah kita selesai. Kita punya keinginan, Tuhan, jangan lagi ada masalah. Saya sudah capek, jangan. Ya. Tetapi kadang-kadang Tuhan bilang sabar dulu, imanmu lagi sementara diproses. Bapak Yahweh tahu karakter masing-masing kita Bapak Ibu. Ya, ada yang bisa cepat-cepat bertumbuh, bisa cepat-cepat percaya, bisa cepat-cepat melalui persoalan. Persoalan biarkan persoalan. Tapi ada juga yang kena persoalan akhirnya murung, stres, frustrasi. Ya. Tapi Tuhan bilang, biarlah terjadi menurut kehendak Bapa Yahweh, jangan kehendak kita. Jalani itu. Ketika engkau bisa melalui persoalan itu, maka pertumbuhan imanmu akan berbuah menjadi buah yang sangat manis. Ya. Kemudian yang kedua, penyerahan total. Ya. Di sini ada kata tetapi lalukanlah cawan ini daripadaku.
Di situ adalah titik balik yang sangat besar. Di situ ada penyerahan total daripada Tuhan Yesus, bahwa kehendak Bapa Yahweh jauh lebih besar daripada apa yang akan Yesus alami. Makanya tadi saya bilang, taruh kehendak kita, taruh beban kita kepada Bapa Yahweh. Biarlah Bapa Yahweh kehendakmu saja yang terjadi, bukan kehendak kita. Karena rancangan Bapa Yahweh adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Ya? Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kepercayaan pada karakter Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus berkata, kehendakmu yang terjadi? Karena dia tahu siapa Bapaknya. Dia tahu siapa yang memerintah dari Samayim. Dia tahu dia diutus di dalam dunia ini untuk apa? Dia tahu. Ya, karena dia tahu dia punya Bapa adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang adil, dan Bapa yang berdaulat dengan kekuasaannya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, iman kita kadang-kadang berkata gini, kehendakmu yang terjadi, tapi kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Karena kenapa? Di dalam diri kita ada keraguan-keraguan, di dalam diri kita ada kekhawatiran, di dalam diri kita ada ketakutan. Tapi Tuhan mau, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakmu. Ya? Nah, oleh karena itu, mari kita letakkan semua rancangan kehidupan kita di atas mezbahnya Bapa Yahweh. Ya? Kita taruh semua rencana kehidupan kita dan kita bilang untuk Bapa Yahweh, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Sebab kehendak Tuhan selalu ada masa depan yang penuh damai sejahtera. Ya? Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, tinggallah di dalam aku. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu berarti ada ketergantungan yang mutlak Bapak Ibu. Ya? Ada bahaya jika ranting itu terlepas dari pohonnya. Ya? Dan yang ketiga, tinggal adalah sebuah hubungan, bukan kunjungan masalah. Namanya tinggal berarti tinggal tetap. Ya, bukan habis itu bisa lepas-lepas kayak boneka ya, yang bisa lepas tangan, lepas kaki, tidak. Ranting itu selama dia masih menempel di dia punya pohon, dia akan tetap hidup. Tapi kalau dia sudah tidak menempel, pasti ranting itu akan menjadi layu, kering, dan mati Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, biarlah kehidupan Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Biarlah firman itu hidup di dalam kita, supaya kita bisa menghidupkan firman itu. Ya? Kalau kita bilang, oh Tuhan hidup di dalam kita, tapi kita tidak melakukan firman, itu percuma. Tapi kalau kita bilang, Tuhan hidup di dalam kita, dan kita menghidupi firman yang setiap hari kita pegang, itu berarti benar-benar Bapa Yahweh hidup dalam kehidupan kita. Ya? Nah, jadi ringkasan dari semua ini seperti apa Bapak Ibu ya? Ada beberapa hal. Jangan takut, ikutlah aku, percayalah, bertobatlah, hidup oleh iman, tinggal di dalam Dia, cari kerajaannya, serahkan kehendak pada kehendaknya, dan alami kuasa dari Bapa Yahweh. Ya? Kita tutup dengan pembacaan dari Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Elohim. Tapi ingat, jangan cuma mendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Amin untuk firman Tuhan. Sukses besar untuk kita Bapak Yahweh memberkati.